Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan atau hoki 12 zodiak untuk bulan April 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan April dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tapi yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Iya, buat yang mau konsultasi private, nggak puas kalau dibacakan secara general, silakan kontak asisten saya Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya ya. Biasanya kalau sudah dikirimkan nanti dikasih jadwalnya kapan kira-kira by phone ya. Karena untuk tatap muka sementara ini ditiadakan dulu ya. Oke. Kemudian jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot ya. Oke, sekarang saya akan mulai untuk mengambil 12 kartu, satu zodiak satu kartu untuk melihat message apa sebagai gambaran hoki Anda di bulan April. Ini Aquarius. Kemudian ini Pisces, lalu ini Aries, ini Taurus, kemudian ini Gemini, ini adalah Cancer, kemudian ini Leo, ini adalah Virgo, lalu ini adalah Libra, kemudian Scorpio, Sagittarius, dan Capricornus. Oke. Gak apa-apa deh, di sini dulu ya. Kita mulai lihat yang pertama, Aquarius. The European, pendeta. Pesannya, ini kartu mayor. Mayor Arcana, ini adalah simbol spiritual. Gambarnya pendeta memberikan pemberkatan kepada jemaatnya. Semoga ini menjadi kontemplasi Anda ya, menjadi evaluasi diri Anda untuk meningkat secara spiritual, memiliki keseimbangan lahir dan batin, tenang dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan, dan mampu menemukan jawaban atas apapun yang dihadapi dalam kehidupan. Dan satu persatu Anda evaluasi, Anda pikirkan, Anda renungkan untuk mendapatkan jawaban yang terbaik atas apa yang ingin Anda lakukan dalam langkah-langkah untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, dengan batin, dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan personal gitu ya, dan tentang kehidupan Anda yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Tapi di sini mengajarkan Anda untuk banyak bersyukur atas apa saja yang berhasil diperoleh, yang belum diperoleh, yang sedang diikhtiarkan, dan selalu berdoa agar selalu berada dalam lindungan Tuhan. Ini gambaran untuk Aquarius di bulan April. Jadi message spiritualnya tuh kuat sekali, dan mungkin yang merasa bahwa iya ya Mbak Endang, saya rasanya masih jauh dari yang namanya dekat dengan Tuhan, ibadah juga jarang gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ini adalah kesadaran untuk memperbaiki. Bukan berarti saya bilang nggak apa-apa ya udah terusin, bukan. Yang sudah ya sudah, sekarang fokus untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kualitas pribadi secara lahir batin, mental, spiritual ya. Semoga di sini keberkahan, kebaikan, dan pencerahan meliputi kehidupan Anda di bulan April, sehingga segala sesuatu yang tadinya buat orang lain berat, buat Anda ringan, buat orang lain beban, buat Anda sesuatu yang bisa dimudahkan, diringankan ya. Oke, berikutnya adalah Pisces. As koin, elemen tanah, terkait dengan materi. Ini pun adalah kartu yang punya bobot cukup besar. Koin besar yang dipersembahkan tangan dari langit yang menembus awan, tangannya bercahaya, di bawahnya ada gerbang dari dedaunan seperti kehidupan yang subur. Ini pun sepertinya sebagai penyemangat bahwa dalam kehidupan Anda di bulan April, kalau Anda
mampu mengelola waktu dengan baik, memanfaatkan situasi yang ada dengan hal-hal yang positif, maka Anda mendapatkan banyak berkah, mendapatkan banyak jawaban atas apa yang Anda tanyakan dalam kehidupan. Karena kalau kita hidup itu harus bisa melakukan hal-hal yang positif, menebarkan energi positif, dan selalu berprasangka baik. Jadi kalau misalnya kecuali kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, ya kita berikan jawaban, sanggahan, revisi, perbaikan supaya dinetralkan kembali gitu ya. Dan tangan dari langit ini memberikan Anda peluang. Kalau orang dalam keterbatasan, misalnya ya, di situasi yang kita hanya terbatas ruang geraknya, kita akan terpacu untuk bisa menggunakan kondisi terbatas itu, menggali apa saja yang kita mampu, yang bisa kita kembangkan, dan menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan tenang, dewasa, bijak, sehingga kita bisa menghadapinya. Apakah persoalan finansial, persoalan dengan pasangan, persoalan dengan personal, antar personal gitu ya, persoalan dengan kondisi stamina, kesehatan. Semoga ini adalah petunjuk untuk Anda agar bisa bangkit, bisa menemukan jawaban atas apapun yang ada dalam kehidupan Anda. Dan mudah-mudahan berkah besar datang untuk Anda di bulan April ya. Oke, berikutnya adalah Aries, Ace of Swords ya, ini as pedang, pedang elemen angin berkaitan dengan pikiran. Di sini tangan dari langit yang bercahaya menyodorkan pedang, di atasnya ada mahkota. Ini pun sebetulnya sinyal bahwa Anda memiliki keberuntungan mendapatkan petunjuk, mendapatkan pemikiran yang cemerlang untuk mengatasi situasi kondisi yang ada dalam kehidupan Anda. Apapun, menjadi jalan apapun, menjadi berkah apapun, menjadi sebuah sinyal positif untuk menyelesaikan hal-hal yang ada dalam kehidupan Anda. Apakah itu hal-hal yang selama ini buat Anda berat tapi sekarang jadi ringan, hal-hal yang menurut Anda masih samar sekarang jadi jelas, sehingga Anda bisa mengerti bagaimana cara memperjuangkannya, cara mempertahankannya, cara memanfaatkannya. Di sini kecerdasan yang dituntut untuk bisa digunakan sebaik mungkin, karena Anda pasti punya kemampuan dalam menelaah setiap hal yang ada dalam kehidupan. Apakah itu persoalan keuangan, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, persoalan lingkungan. Ini yang dibutuhkan adalah sikap tegas, kecerdasan yang ada, dan pemanfaatan kondisi situasi yang sedang meliputi kehidupan Anda. Nah, buat Aries, yakinlah Anda akan mampu menghadapi situasi kondisi yang buat orang lain berat, tapi buat Anda ini justru tantangan untuk memanfaatkan situasi yang ada menjadi sebuah peluang ya. Oke, berikutnya adalah Taurus, the star, bintang terang. Kayaknya Taurus sering banget ya dapat the star. Ini adalah kartu mayor arkana, unsur spiritual lagi yang muncul, dan ini adalah simbol dewa turun dari langit menuangkan susu ke danau, air ke tanah, dan disimbolkan bahwa kakinya itu ada di tanah, kemudian yang satunya ada di air, keseimbangan alam. Dan ada bintang 8, yang 7 kecil-kecil, kemudian ada yang kuning besar gitu ya, dan di kejauhan ada gunung. Ini sebetulnya tentang sebuah kehidupan. Ini bintang konon adalah singgasana para leluhur yang mengawasi tindak tanduk kita gitu ya, agar tetap berada di jalurnya, on the track. Nah, semoga ini adalah sebuah pencerahan, sebuah petunjuk untuk Taurus semakin luar biasa secara lahir maupun batin, semakin kuat menghadapi apapun yang ada di kehidupan, apapun cobaan, apapun urusan-urusan yang menurut orang lain kayaknya sulit, Anda malah punya ide-ide cemerlang. Dalam keterbatasan Anda tahu bagaimana memanfaatkannya, dalam skop yang sempit Anda tahu bagaimana menjadikannya luas gitu ya, dan Anda bisa mengeksplor diri Anda dan merasa mendapatkan pencerahan dari segala hal yang selama ini tidak pernah terbayangkan.
dan berusaha mencari jalan keluar atas problem-problem yang dihadapi. Apakah problem tentang social life, apakah problem tentang kesehatan, problem tentang keuangan, problem tentang hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman gitu ya. Tapi di sini the star bahwa Anda memang menjadi sosok yang cemerlang, selalu punya ide-ide yang membuat orang lain tenang. Dan ini yang dibutuhkan. Semoga bulan April menjadi bulan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga sesuatu yang memberikan Anda merasa banyak bersyukur. Berkah yang diperoleh tidak pernah Anda kira sebelumnya, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semoga buat yang berada dalam kesulitan menemukan banyak kemudahan. Yang berada dalam kebahagiaan selalu ingat bagaimana memberikan kebahagiaan itu juga menginfluence orang-orang yang ada dalam lingkup kehidupan Anda ya. Oke. Apalagi sinyal yang diperoleh untuk bintang Gemini. Ini 8 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Gemini diingatkan untuk bisa lebih tenang, sabar, lakukan sesuatu yang akan kembali lagi hasilnya pada Anda. Ini gambarnya laki-laki sedang tekun memahat koin. Koinnya lama-lama naik, walaupun ada yang berjatuhan, dia nggak sadar bahwa apa yang dilakukan pelan tapi pasti menghasilkan. Nah, Anda mungkin saat ini dalam lingkup yang terbatas, ruang geraknya dibatasi, atau mungkin sedang menghadapi banyak hal yang membuat Anda saat ini hanya bisa fokus menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab Anda saat ini. Maka tenang ya, berdoalah semoga semua akan pulih lagi, semua akan normal lagi, lancar lagi, dan Anda bisa melakukan segala sesuatu dan bisa menuangkan ide-ide, menuangkan apa yang ada dalam perasaan dan pikiran Anda. Dan yang pasti di sini gambarannya, apa yang Anda lakukan itu yang akan Anda dapatkan. Apa yang Anda perjuangkan itu yang akan Anda dapatkan, yang akan Anda rasakan, yang akan membuat Anda merasa hasil dari perjuangan itu ternyata tidak sia-sia. Jadi di sini adalah ketekunan, kesabaran, keyakinan, dan usaha keras untuk bisa mendapatkan apa yang Anda bisa peroleh di situasi yang mungkin membuat Anda terbatas ruang geraknya, tidak bisa melakukan banyak hal, tapi Anda bisa mengeksplor diri Anda dan ternyata Anda bisa lebih kreatif, lebih inovatif, dan ternyata bisa memberikan energi positif bagi orang-orang terdekat dalam lingkup kehidupan Anda. Dan ini yang paling penting, sikap optimis, mampu memunculkan ide-ide yang belum pernah terbayang sebelumnya. Ini yang pada akhirnya Anda akan keluar sebagai sosok yang ternyata punya sesuatu yang berbeda. Dan itu yang harus Anda yakini dalam situasi yang mungkin buat Anda berat, tapi pada akhirnya Anda menemukan hal-hal yang luar biasa, dan Anda harus tetap semangat ya di situasi apapun. Kemudian Cancer, hokinya apa di bulan April? Message-nya di sini As piala, Ace of Cups, piala elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini tangan dari langit lagi ya, bercahaya menyodorkan piala emas. Kemudian ada merpati putih, simbol dari malaikat menjatuhkan roti komuna, sehingga air yang di piala itu memancar ke 5 penjuru. Ini adalah gambaran di mana Anda orang yang selalu bisa fleksibel menggunakan kesempatan yang ada dalam kehidupan Anda, kalaupun saat ini dalam kondisi yang terbatas, yang harus bisa memanfaatkan apa yang ada dalam kehidupan Anda, tapi Anda bisa memberikan manfaat ya buat diri Anda juga yang ada dalam lingkup kehidupan Anda. Dan ini berkaitan dengan perasaan. Anda harus sabar, tenang, yakin bahwa segala sesuatu yang dihadapi yang membuat Anda berat bisa segera berlalu. Sesuatu yang membuat Anda merasa mendapatkan berkah bisa Anda bagikan, Anda share, Anda seimbangkan juga.
Jadi Anda bukan tipe orang yang kalau lagi bahagia sendirian, enggak ya. Kalau untung sendirian, enggak. Justru Anda ingin share dengan siapa saja orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi, supaya merasakan berkah yang Anda peroleh dalam perjuangan di kehidupan. Dan Anda yakin jika memang sudah waktunya mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, dan kemakmuran, itu akan datang dan tepat waktu. Jadi buat Anda ini adalah saatnya untuk lebih fokus ya, mengeksplorasi diri Anda sendiri, dari potensi diri, kemampuan, bakat, pengalaman, dan hal-hal yang bisa menjadikan Anda lebih kreatif di situasi yang sangat terbatas, di situasi yang mungkin ruang geraknya belum bisa leluasa, tapi Anda bisa memunculkan sesuatu yang membuat orang tenang, damai, bahagia. Oke, berikutnya adalah Leo. Raja Tongkat, King of Wands. Ini tongkat elemen api terkait dengan semangat. Ada beberapa hal yang membuat Anda berusaha untuk sudahlah, case close gitu ya. Sekarang fokus dengan apa yang sedang Anda lakukan, yang sedang Anda kerjakan, walaupun mungkin belum bisa berinteraksi dengan banyak orang, tapi Anda yakin saat ini yang sedang Anda aktifkan dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda, di lingkup terdekat Anda, ini justru menunjukkan bahwa Anda bisa mengerjakan apapun walaupun saat ini masih di lingkup atau di area yang masih sangat terbatas, dan beberapa hal yang menurut Anda menuntut tanggung jawab penuh dari apa yang Anda lakukan, ya Anda berusaha memberikan yang terbaik berdasarkan pengalaman, pengetahuan, ilmu yang Anda miliki, kemudian skill yang Anda miliki. Anda yakin ini adalah ujian, ini adalah tantangan. Jadi segala sesuatu yang bisa dikerjakan segera, maka kerjakan segera. Segala sesuatu yang bisa dimunculkan sebagai ide, sebagai masukan, saran yang bisa dimanfaatkan untuk keterbatasan yang ada, Anda akan bisa menjadi lebih kreatif, dan yakin Anda sudah memandang jauh ke depan. Ketika situasinya sudah memungkinkan, maka Anda akan bisa menemukan sesuatu yang lebih jelas gitu ya. Jadi Anda sudah punya rancangan masa depan bahwa Anda harus lebih berhasil, lebih sukses, tapi rintis ya. Di bulan April akan banyak hal yang Anda pikirkan, Anda evaluasi, Anda kerjakan, dan Anda tuntaskan. Oke, berikutnya adalah Virgo. 10 koin elemen tanah terkait dengan materi. Koin yang berjatuhan dari langit, ada orang tua memandang anaknya bahagia. Ini sebetulnya isyarat bahwa ketika Anda merasa bahwa begitu banyak hal yang patut disyukuri, bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas waktu yang diberikan, Anda bisa menggiatkan diri dalam segala hal yang Anda ingin kerjakan, maka Anda harus yakin bahwa semuanya adalah bertujuan untuk mencapai satu kehidupan yang bahagia dan sejahtera di masa depan. Jadi walaupun lingkupnya dalam keterbatasan, masih belum bisa meluaskan ruang gerak Anda, tapi Anda yakin apa yang Anda idekan, apa yang Anda munculkan, apa yang Anda wujudkan, itu semua adalah untuk kebahagiaan orang-orang terkasih dan tentunya untuk Anda, dan ini akan terus Anda lakukan walaupun harus berlelah-lelah, tapi Anda yakin tidak ada usaha keras, tidak ada kerja keras yang sia-sia. Jadi tunjukkan bahwa Anda memang selalu mendapatkan kemudahan, petunjuk, dan arahan yang membuat hidup Anda tenang, tentram, damai, bahagia. Oke, berikutnya adalah Libra. The Empress, Dewi Sri, Dewi Rezeki, Dewi Padi.
simbol yang menggambarkan bahwa Libra harus banyak bersyukur, bahwa ketika Anda menyadari hidup Anda selama ini diberikan banyak kecukupan, walaupun ada kesulitan bisa diatasi, walaupun ada persoalan bisa dipecahkan, walaupun ada kendala ada jalan keluarnya, dan Dewi Sri, Dewi Kuan Im atau Dewi Kemakmuran ini, Anda diisyaratkan bahwa ketika orang lain merasa berat sulit, justru Anda merasa bersyukur, malah muncul hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Anda merasa menemukan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Anda, mendapatkan berkah, mendapatkan kemudahan, mendapatkan sesuatu yang bisa Anda lakukan meskipun dalam lingkup yang terbatas, meskipun dalam ruang gerak yang terbatas. Tapi di sini menandakan bahwa ini kan kesuburan, kemakmuran, kesehatan. Insya Allah diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa mengerjakan apapun yang bisa Anda lakukan untuk kebaikan diri Anda dan juga untuk kebaikan orang-orang terkasih ya. Berikutnya adalah Scorpio, kesatria koin, elemen tanah, terkait dengan materi. Ada beberapa hal yang Anda mungkin membatasi diri, ruang geraknya masih hanya bisa melakukan berjauhan ya, tapi semua tujuannya adalah menyelesaikan tugas tanggung jawab yang ada. Kalau memang Anda saat ini masih memikirkan hal-hal yang harus diupayakan hasilnya lebih optimal, lebih maksimal lagi, Anda berusaha mengevaluasi kembali apa yang harus diperbaiki, apa yang kemarin belum mencapai target gitu ya. Dan ini kesatria koin dengan kuda hitamnya, jadi dari kejauhan nggak bisa ditebak gitu ya oleh siapapun, karena Anda punya strategi dan memegang koin sambil melihat strateginya, melihat kiri kanan peluang apa yang bisa dilakukan gitu ya. Dan mungkin dengan keterbatasan situasi kondisi yang ada, Anda mencoba melihat, mencari apa yang bisa mendatangkan keuntungan, apa yang bisa membuahkan sebuah karya, apa yang bisa menyelesaikan urusan dan persoalan yang ada. Dan mudah-mudahan inilah ya kemampuan dari Scorpio dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Segala sesuatunya bisa teratasi dengan baik dan membuat Anda makin bijak ya, makin bijak, makin sabar, makin tahu bagaimana sikap dan perbuatan yang harus diwujudkan atau ditunjukkan ketika situasinya berada dalam situasi yang berbeda, dalam situasi yang terbatas, dalam situasi yang ruang geraknya tidak seperti biasanya ya. Oke, berikutnya adalah Sagittarius, kesatria piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Di saat ini ya, di bulan April, Anda merasa bahwa segala hal yang Anda kerjakan itu jadi terasa lebih mudah, terasa lebih ringan, dan Anda tetap punya tanggung jawab penuh atas apa yang menjadi tugas tanggung jawab Anda, atas apa yang Anda fokuskan gitu ya. Dan tujuannya adalah menuju Bukit Emas, mencapai Bukit Emas menuju istana. Jadi nggak ada cerita malas-malasan buat Anda. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa justru situasi yang sulit atau kendala-kendala yang ada membuat Anda lebih kreatif, membuat Anda menemukan ide-ide cemerlang agar bisa mewujudkan segala target yang ingin Anda capai. Tapi di sini Anda termasuk orang yang patuh ya, punya komitmen yang tinggi dan melaksanakan segala sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab Anda, dan tetap dijaga ya staminanya, kesehatannya, sehingga tidak ada alasan untuk membuat Anda loyo atau malas atau lemas. Tapi dengan menjaga stamina, Anda bisa mempunyai ide-ide cemerlang kreatif untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang ada, walaupun misalnya Anda masih mengerjakannya dari rumah, Anda masih mencoba mengeksplor diri Anda untuk menemukan talenta yang lain dalam diri Anda. Dan ini biasanya memunculkan orang-orang yang kreatif dan idenya cemerlang luar biasa, tokcer gitu ya.
Karena apa? Karena keterbatasan. Jadi dihimpit keterbatasan malah jauh lebih kreatif dan produktif. Dan mudah-mudahan Sagittarius lebih semangat, lebih yakin bahwa April membawa kebahagiaan untuk Anda. Berikutnya adalah Capricornus. Strength, kekuatan. Anda cukup tangguh ya menghadapi situasi apapun. Ini kartu Mayor Arcana, spiritualnya kental sekali. Singa itu simbol kekuatan. Perempuan dengan baju putih itu guardian angel, malaikat pendamping. Jadi kalau diumpamakan dalam kehidupan Capricornus, Anda termasuk tangguh, kuat, dan yakin bahwa segala halang rintang akan bisa Anda hadapi, situasi yang sulit bisa Anda atasi, Anda mampu bekerja sama dengan orang-orang yang terdekat, dan juga bisa memberikan arahan, pencerahan buat orang-orang yang masih bingung, yang masih galau, yang masih risau, dan Anda memberikan keyakinan bahwa dengan kekuatan hati akan bisa menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan. Dan strength ini Anda berusaha menjaga stamina, memberikan asupan gizi yang cukup, memberikan keyakinan bahwa dalam hidup itu harus dimulai dengan niat yang tulus, pikiran yang lurus. Insya Allah segala inspirasi datang, kekuatan pun selalu ada, kemudian lingkup kehidupan pun memberikan dorongan, support ya buat Anda, sehingga apapun yang Anda lakukan itu membawa kebaikan, bukan hanya untuk Anda tapi untuk banyak orang atau untuk mereka yang ada dalam lingkup kehidupan Anda dan untuk orang-orang yang terkasih ya. Oke, dari hoki atau peruntungan bintang 12 zodiak atau bintang yang ada ya, 12 yang sudah saya bacakan, masing-masing satu kartu isyarat apa yang akan Anda hadapi peruntungannya di bulan April, dan semoga memberikan spirit energi dan semangat untuk mengisi bulan April dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif untuk kehidupan Anda. Dan kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, kurang cocok, udah skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang betul-betul membuat Anda bangkit semangatnya, yakin, optimis, maka aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi langsung, kontak asisten saya Mbak Tati, kirim bukti transfernya. Nanti WhatsApp Mbak Tati tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, di WhatsAppnya 087885001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.